What's up guys, balik lagi sama gue Natsir and welcome to my channel. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang yang namanya frame karbon. Nah, kalau kemarin gue udah ngasih tutorial tentang ngecat frame itu seperti apa menggunakan pilok. Nah, kebetulan frame yang gue dapet itu adalah berjenis aluminium, tapi gue mau upgrade nih ke frame yang karbon. Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu kan biasanya frame-frame karbon itu mahal-mahal ya, kayak merek Specialized, merek Cannondale, merek Colnago, dan lain sebagainya itu mahal-mahal. Tapi gue bisa kasih opsi ke kalian gimana kita dapetin frame yang lebih murah dan berbahan karbon. Oke, langsung aja masuk ke videonya. Nah, kali ini mungkin kalian udah lihat website apa yang gue lagi buka, yaitu ada aliexpress.com. Jadi gue nggak disponsorin oleh AliExpress, tapi kali ini gue mau ngasih tahu info ke kalian gimana caranya nyari frame-frame yang bagus, berkualitas, dan juga murah. Nah, perlu kalian ketahui, frame-frame di dunia itu, terutama frame-frame karbon, itu rata-rata diproduksi di Taiwan atau di Cina. Nah, kenapa kok mereka bisa mahal, bisa harganya itu sampai 60 juta, 70 juta frame doang gitu. Nah, yang pertama adalah mereka punya biaya yang namanya biaya QC. Jadi misalnya produk itu nggak bagus, ya berarti barang yang sudah dibuat bisa aja dibuang gitu. Yang kedua adalah biaya advertisement. Biaya advertisement itu atau biaya marketing. Nah, mereka biasanya agak jor-joran tuh, sponsorin klub-klub sepeda, kemudian sponsorin acara-acara sepeda supaya brand name-nya mereka terangkat. Misalnya Specialized dia sponsorin Peter Sagan yang udah terkenal banget, terus juga Colnago yang sponsorin yang kemarin baru menang Tour de France itu juga berarti mereka kan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk sponsorin mereka. Jadinya otomatis biaya produksinya juga jauh lebih mahal, berbeda dengan frame-frame yang bakal gue sebutin nanti ini. Nah, karena beberapa hal tersebut, jadi dari yang pertama brandnya, yang kemudian QC-nya, yang ketiga adalah marketingnya. Nah, di frame-frame Chinese ini atau frame-frame Taiwan ini, dia nggak melakukan hal tersebut gitu. Jadi ada sih beberapa yang melakukan, cuman kebanyakan di sini tidak, yang gue sebutkan kemungkinan besar dia tidak melakukan 3 hal tersebut. Jadinya biaya produksinya bisa sangat amat murah gitu. Oke, langsung aja ke yang pertama. Nah, yang pertama gue merekomendasikan dari toko namanya Smarting Cycle Store. Nah, kalau kalian lihat di sini frame-nya itu bentuknya agak-agak mirip apa gitu ya. Ya, emang gimana ya? Mungkin kita semua udah tahu gitu kalau misalnya frame, gak cuma frame lah, banyak produk-produk dari Chinese itu biasanya mirip-mirip dengan produk yang ada di luar. Nah, kalau ini gue bilang ini mirip kayak Tarmac gitu, S-Works Tarmac. Cuman gue nggak tahu nih yang SL6 apa SL7 yang terbaru. Cuma kayaknya sih yang SL6. Nah, si Rexon ini bisa ngejual dengan harga $350 aja, atau sekitar 5 jutaan lah. Nah, itu bener-bener good deals banget buat kalian yang mau sepeda karbon. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu gimana durability-nya, reliability-nya, mungkin banyak di YouTube lain yang membahas tentang hal tersebut. Tapi kenapa gue bisa merekomendasikan ini dan gue percaya karena dia itu udah positif feedback-nya juga besar, kemudian follower-nya banyak, kemudian pastikan juga udah ada yang beli gitu. Nah, udah dibeli dan ngasih testimoni seperti ini. Jadi kita bisa lebih percayalah kepada tokonya, dan reviewnya juga lumayan bagus. Dan yang mesen ini bisa kelihatan dari orang Malaysia. Gitu. Kenapa gue bisa merekomendasikan suatu frame ke kalian gitu. Selain bentuknya bagus, enteng juga, harganya kan bisa lebih terjangkau. Kualitasnya gimana? Ya, kualitasnya sih bisa dibilang cukup bagus juga ya, cuman itu relatif ya, tergantung gimana kalian melihat brand Cina itu sendiri.
Toh banyak juga brand-brand Cina dari produk-produk lain yang sudah terkenal bagus. Misalnya Xiaomi, Realme itu dari sisi HP, atau Wuling dari sisi mobil. Nah ini si Lexon ini dari sisi frame lah. Itu untuk yang pertama dari toko Smartthings, namanya Lexon 700C. Ini enteng banget, bisa dibilang cukup enteng untuk ukuran karbon sekalipun. Itu berat frame-nya saja di 810, untuk forknya itu sebenarnya standar lah ya, 390 tuh. Untuk seat postnya 200 juga standar, tapi untuk frame ini 810 ini bisa dibilang sangat enteng sih gitu. Itu untuk rekomendasi yang pertama. Nah untuk pilihannya, dia ada yang black logo, dan ini size nya juga udah habis gitu. Oke, untuk yang kedua ada brand dari BXT, yaitu BXT. Nah ini nih jeleknya brand-brand dari Cina, dia nggak nyebutin nama spesifik jenis frame ini tuh apa gitu. Jadi cuma tulisannya yang umum-umum aja, full carbon, ultralight, bla bla bla. Ini kan kita nggak bisa tahu ya nama jenis frame ini apa. Harganya, sekali lagi harganya 325 sampai 390, ini paling banter 4 juta sekian sampai 5 jutaan gitu. Itu kalian udah bisa dapetin frame karbon dengan ukuran 50 dengan berat 970 gram. Frame gue kemarin itu 2 kali lipatnya cuy. Frame-nya tuh hampir 1600-1700, 2 kali lipatnya ini. Nah selain itu kalian bisa milih warna sesuka kalian. Ini ada banyak banget pilihan warnanya, ada BXT. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang polos. Ukuran gue sekitaran 530 lah L gue ukurannya. Nah bisa keluar nih harganya nih 325 gitu. Nah sekali lagi, kenapa gue pilih frame ini buat gue rekomendasiin? Satu, BXT ini bisa dibilang brand yang udah cukup gede gitu. Positif feedbacknya ya lebih kecil lah daripada yang tadi, cuman followernya dia udah gede banget ya. Ini ada customer reviewnya, dia nunjukin gimana tuh. Berarti yang tadi diklaim 970, dia ini ukuran 50 juga sama, tapi beratnya itu 996, ya lebih tipis lah. Ini untuk spacernya, ini si posnya, jalur kabelnya, ininya enteng juga 351 dan belum dipotong. Kalau dipotong mungkin bisa lebih enteng. Ini seat postnya, dan ini yang udah hampir jadi gitu. Nah kalau misalnya kalian beli frame dengan harga segini, kalian bisa lebih irit, kemudian bisa beli group set yang lebih oke, atau beli wheel set yang lebih oke gitu. Mungkin nanti gue next bakal bikin juga video terkait gimana pilih frame karbon dari AliExpress juga gitu. Ini untuk yang rekomendasi kedua, yaitu adalah BXT. Nah yang ketiga, ini sebenarnya brandnya buat gue pribadi sih udah terkenal banget ya, udah dari lama banget. Cuman nggak tahu deh kalau buat dari kalian. Nah serap bike atau serap cycling gitu, itu brand yang udah terkenal karena kenapa? Karena dia tuh punya YouTube sendiri yang ngasih lihat hasil frame-frame yang udah diwarnain sama mereka sendiri. Nah misalnya gue di sini nyari carbon road frame gitu, dia ini bener-bener udah established banget. Desainnya juga banyak banget, dari mulai yang lu mau yang aerodinamis, mau yang tipenya climbing, atau tipenya track kayak gini, tipe track bike, fixed gear gitu. Atau misalnya kalian udah bisa milih warnanya, kemudian warnanya pun bisa milih yang aneh-aneh. Ini yang tipe chameleon ya, yang gue kasih tunjuk ini gitu. Jadi dia bisa request, tinggal kalian mau pilih warna apa. Ini warnanya merah sama hitam gitu, jadi nggak usah ribet-ribet kayak gue kemarin ngecat sendiri gitu. Udah ada harganya sih emang lebih pricey dikit, dia di 575, kalau tadi yang 390-an. Tapi ya boleh lah gitu, kalian udah dapet sekaliannya dicat
sama si Serap Cycling ini atau si Shenzhen Tantan Sport Equipment apa namanya. Nah, selain di AliExpress dia juga punya website sendiri namanya Tantan Sport. Ini sebenarnya sama juga dengan Shenzhen ini. Jadi dia cukup up to date. Ini aja udah model-model di 2021 udah agak, kalau gua yang merhatiin beberapa bulan ini lagi nyari-nyari banget frame karbon, ini udah beda lagi dari yang model-model 2020 yang dikeluarin di 2019. Jadi buat kalian yang ngerti tentang model-model per tahun keluar model suatu produk itu, biasanya mereka naikin 1 tahun untuk namain model mereka. Jadi kayak sekarang lagi 2020, ini 2021. Kenapa? Karena mereka menargetkan ini akan terjual banyak di tahun berikutnya, begitu sih gua. Nah, maksudnya bisa lewat sini. Gue pernah email ke mereka atau chat di AliExpress juga bisa. Mereka ada admin sendiri yang bisa berbahasa Inggris. Jadi buat kalian yang bisa bahasa Inggris, ya silahkan kontaknya pakai bahasa Inggris aja, nggak usah pakai bahasa Chinese. Nah, untuk pilihan frame-nya, kalian mau pilih yang tipe gue mau yang climbing, gue mau yang aero, gue mau yang sekalian ada drop bar-nya, silahkan pilih sendiri. Bisa langsung ke cari aja di Shenzhen Tantan Sport Equipment atau langsung Serap official store aja. Gitu, itu untuk yang ketiga. Yang keempat, ini gue bilang ini yang paling well known di Indonesia ya, brand ini, dan udah sering direview juga sama sepeda di Indonesia, yaitu adalah Hongfu Sport Equipment. Nah, Hongfu ini, dan yang paling terkenal itu kalau nggak salah Hongfu FM008, itu udah banyak banget di Indonesia gitu. Jadi ya bisa gue bilang ini terpercaya banget lah gitu. Dan kalau nggak salah udah ada juga deh Hongfu Indonesia kalau lu mau cari. Tapi kalau misalnya mau rada PR dikit, mungkin harganya bisa lebih murah, silahkan ke websitenya aja, Hongfu Bike. Gue nggak terlalu mau jelasin banyak karena di Indonesia udah banyak yang pakai ini. Silahkan lihat aja, dan ini sangat recommended menurut gue gitu. Jadi untuk yang Hongfu. Dan yang terakhir, yang kelima, sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman gue milih yang menurut gue top 5-nya lah ibaratnya, yaitu adalah Elf Vanyer Superlight. Jadi dia nulis Superlight ini bukan karena cuman branding doang, tapi emang beneran ringan banget gitu. Dia itu bisa frame aja berapa nih? 890 mah enteng banget. Orang-orang buat yang mau ngerakit sepeda weight Winnie segitu, ini cocok banget nih Vanyer ini. Cuman harganya ya agak lumayan sih, 1000 US dollar atau ya 15 jutaan something lah gitu. Tapi ini hampir sama kayak Serap. Jadi dia punya warna-warna yang mencolok-mencolok, kalian bisa pilih sendiri. Tapi gue nggak tahu, ini kayaknya nggak bisa custom sih gitu. Itu jadi frame-frame yang gue rekomendin ke kalian. Oh, beratnya ternyata 760 gram. Lumayan juga, sangat enteng. Gue belum pernah lihat frame lebih enteng dari ini. Mungkin segitu dulu aja rekomendasi frame karbon dari AliExpress yang bisa gue rekomendasikan ke kalian. Buat yang mau tanya-tanya, silahkan bisa tanya ke komentar, atau mungkin bisa langsung tanya aja ke adminnya di masing-masing toko di AliExpress ini. Segitu dulu aja dari gua. Selamat berbelanja, selamat merakit sepeda. Terima kasih, jangan lupa subscribe. See ya.